Oke, nah di sini kita masih di posisi overriding method, dah, untuk kelanjutannya ya. Nah, di dalam slide itu ada dituliskan, dah, kelas turunan dapat dibuat lebih dari satu tingkatan, udah pasti ya. Nah, kemudian suatu kelas turunan, di mana suatu kelas induk dapat menurunkan sifatnya ke suatu kelas anak. Kelas anak tersebut juga dapat menurunkan lagi ke kelas anak lain. Jadi dia berentet, turun terus, ya. Tidak dibatasi berapapun tingkatannya. Nah, di dalam penggunaan definisi virtual dan override, ya, itu tidak dibatasi hingga sejauh mana kelas yang akan di override metodenya. Oke. Nah, lanjut lagi. Untuk membatasi kelas yang menggunakan metode yang di override, kita dapat menggunakan definisi shield override. Nah, contohnya, ilustrasinya dulu ya, sebelum masuk ke contoh codingnya. Nah, ilustrasi ini terdapat seorang kakek, ini anggap generasi pertama ya. Dia memiliki hobi koleksi. Sama seperti contoh sebelumnya kan. Oke, jiwa kolektor. Kemudian hobi tersebut akan diturunkan ke anaknya. Anggap ini adalah generasi kedua. Kemudian diturunkan lagi ke cucunya. Berarti ini generasi ketiga. Nah, jiwa kolektor ini akan berakhir di generasi ketiga. Ya, akan berakhir di generasi ketiga. Dan tidak diturunkan lagi. Sehingga saat masuk ke generasi keempat, jiwa kolektor itu benar-benar tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Nah, jadi jiwa kolektor itu udah diblokir. Oke. Nah, maka di sini kita akan menggunakan namanya keyword shield override. Jadi bedakan antara shield dengan shield override. Ya. Jadi ini keyword yang bergandengan. Shield override. Tujuannya adalah untuk membuat suatu sifat yang terus di override ke kelas turunannya agar tidak dapat lagi dilanjutkan untuk di override. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Nah, kita lihat masih tetap contoh yang sebelumnya, di mana pada contoh ini kelas kakek turun ke kelas ayah, ya, kelas ayah turun ke kelas anak. Nah, dari tiga kelas ini sama-sama memiliki sifat koleksi. Sekarang saya tambahkan lagi kelas cucu, turunan dari si anak. Oke. Nah, saya tetap copy dulu. Nah, si cucu ini namanya anak kecil ya. Oke, namanya juga anak kecil. Di sini dia koleksinya, nah mungkin agak unik sedikit. Namanya anak kecil, mungkin dia koleksinya adalah stiker. Ya, dia koleksi stiker. Nah, untuk base dot koleksinya sementara saya hapus dulu, karena kita tidak fokus di sana lagi. Yang kita fokus adalah sifat yang diturunkan. Oke. Nah, jadi kalau sampai sini, ya, maka sudah terdapat 4 generasi. Ya, terdapat 4 generasi yang memiliki jiwa kolektor. Nah, kalau misalnya di sini saya coba aja cucu. Nah, kolektornya apa? Stiker. Generasi keempat ya. Nah, ini adalah stiker. Oke. Nah, dari sifat ini turunkan ke ayah, turunkan ke anak, turunkan ke cucu. Nah, untuk cucu boleh nggak kalau misalnya di sini saya bukan lagi koleksi, tetapi mainan, bukan koleksi? Boleh nggak? Nggak boleh. Wajib diturunkan. Kenapa? Karena ada virtual dan override. Nah, dia menurunkan, sifatnya diturunkan. Nah, makanya di sini terjadi errornya di sini. Not suitable method found to override. Tidak ditemukan metode yang di override. Metode yang di override apa? Koleksi. Nah, sedangkan di sini adalah mainan. Nah, maka errornya di sini. Ya. Jadi wajib harus ada sifat yang namanya koleksi. Wajib diturunkan. Nah,
Yang saya mau adalah koleksi ini berakhir di generasi ketiga, yakni kelas anak. Di kelas cucu, dia bukan koleksi lagi, melainkan mainan atau nama yang lainnya. Jadi koleksi ini berakhir di sini. Maka caranya, saya tambahkan seal of right koleksi. Dan ini tidak boleh lagi menggunakan of right. Ya. Nah, kita lihat video TikTok. Kenapa masih video TikTok? Karena dipanggil koleksi. Kalau kita lihat di sini, ada koleksi, ada mainan. Harusnya dipanggil adalah mainan. Nah, jadi kalau dipanggil mainan, berarti yang muncul adalah stiker. Ya. Kalau dipanggil koleksi, maka dipanggillah koleksi dari kelas induknya, satu tingkat ke atas, yakni video TikTok. Mau panggil lagi koleksi di atas? Nah, kembali ke sebelumnya, gunakanlah base. Nah, jadi kalau di sini dapat Anda lihat, di kelas turunan dari anak tidak diperbolehkan lagi, ya, memiliki sifat yang namanya koleksi. Oke, tidak diperbolehkan lagi memiliki sifat yang namanya koleksi. Mau koleksi 1, silakan. Mau koleksi 2, silakan. Pokoknya namanya itu tidak boleh lagi spelling ini. Ya. Nah, jadi sifatnya itu sudah dikunci di generasi ketiga, di kelas anak ini. Oke, dari ini semua, kalau dicetak dalam bentuk kelas diagram, tampilannya bagaimana? Nah, kita lihat. View kelas diagram. Nah, ini. Saya geser ke samping supaya nanti nampak lebih jelas. Oke, saya ekspansi semuanya. Oke. Nah, saya perbesar dulu. Oke, kita mulai dari sini. Si kakek memiliki metode koleksi. Ini juga koleksi. Ini juga koleksi. Ya. Dan sampai si anak ini menjadi mainan. Ya. Nah, jadi kalau dari sisi kelas diagram itu kita tidak melihat bahwa koleksi di kelas anak ini sudah seal. Ya, dari ikonnya itu nggak nampak. Nah, tapi kalau kita klik di sini, kita arahkan kursornya, dia muncul. Nah, itu Public Seal Void. Kalau ini Public of Right Void koleksi. Ya. Nah, kalau ini sudah Public Void mainan. Oke. Nah, jadi demikian penjelasan mengenai kelanjutan dari overriding method. Dalam hal penggunaan seal override, kita memblok suatu sifat tidak bisa lagi diturunkan pada kelas tertentu. Jadi kelas tersebut yang sudah di seal tidak lagi bisa menurunkan sifatnya ke kelas turunannya. Oke. Oke, nah apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silakan tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.